Halo. Pak. Oke. Oke, selamat pagi. Nah, pada saat Bapak bilang selamat pagi, kamu jawab pagi, sehat luar biasa. Oke? Kita ulang ya. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Sebelum kita melakukan pembelajaran, seperti biasanya kita berdoa kan? Berdoa. Oke. Salah satu temannya tolong pimpin doa di depan. Yuk, mulai. Yang biasa kita pimpin doa siapa? Oh, kamu. Biasa ya. Oh, oke, kita mulai. Oke, tangan dulu. Nah, untuk hari ini ya kita absen dulu ya kan? Ngecek kehadiran kita. Kelas 6. Sijak? Sijak hadir. Christian? Oke. Dewi? Hadir. Dewi? Ganesha? Hadir. Ganda? Jessica? Lamtiur? Datang. Putra? Reva? Oke. Rehan? Priyanti? Oke. Resan? Ruben? Ruben apa? Ruben Onsu? Samuel? Suci? Oke. Sarah? Oke. Setiani? Ferry? Wesley? Oke. Yabes? Oke. James? Andrea? Gracia? Oke. Nah, untuk materi kita hari ini itu masuk dalam passing untuk apa ya? Untuk sepak bola, teknik dasar menendang bola, yaitu ada berapa itu teknik dasar menendang bola? Apa itu kira-kira? Nah, kalau menendang bola memboleh kan itu kira-kira. Enak ya, bola menendang. Siapa ini yang pernah main bola? Tangan dulu. Enak kan? Enak pasti dia main bola. Oke, dalam permainan sepak bola itu berapa pemainnya? Itu 2 tim atau 1 tim? 1 tim. Berarti kalau 2 tim dipertandingkan jadi berapa? 2. Oke. Ini ada lapangan sepak bola ya. Lapangan sepak bola. Nah, yang kedua, ini tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan ini coba dibaca dulu ya, dengan berdiskusi. Peserta ini dapat menjelaskan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menendang bola. Oke. Yang kedua, dengan mengamati peserta didik dapat menjelaskan kombinasi. Nah, dia nanti dapat menjelaskan bagaimana kombinasi gerakan ya, kombinasi gerakan yang tadi menendang kaki ke menendang bola dengan
kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini pengertian sepak bola. Coba baca dulu satu orang dulu. Apa yang dimaksud dengan pengertian sepak bola? Kuat, kuat. Bisa. Oke. Satu orang dulu. Satu orang membaca. Ayo. Oh, kamu. Yuk, baca. Pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol melawan. Oke. Nah, tujuan permainan sepak bola itu nomor satu mencetak gol, kan? Itu yang tujuan utamanya, kan? Ya. Itu yang tujuan utama permainan sepak bola, mencetak gol sebanyak-banyaknya. Bagaimana dicetak golnya? Cetak golnya gawang sendiri. Berdiri namanya, kan? Oke, ini pengertian gerak motor dan gerak manipulatif. Oke, satu orang membaca dulu, biar ganti-gantian, kan? Ayo, satu orang. Kamu lihat. Berdiri. Pada saat baca berdiri. Biar fokus. Ayo. Baca. Pengertian gerak lokomotor dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerakan lokomotif bagian tubuh untuk bergerak arus ke depan. Contohnya gerak lokomotor adalah berlari, melompat, dan Empat ya. Oke, duduk. Nah, ini gerak non lokomotor, ya. Itu gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan, ya. Gerak yang tidak disertai dengan perpindahan. Jadi ini pada saat kita mainkan bola itu hanya ini posisinya tetap, tapi badan kita melakukan gerakannya bukan berpindah tempat, ya, yang bisa dibedakan, ya. Oke, yang berikutnya gerak manipulatif. Yuk baca bersama orang, ya, berdiri. Coba. Oke. Nah, ini masuk kita ke teknik menendang bola, ya. Seperti yang tadi kamu utarakan, ada 3 cara teknik pada saat kita menendang bola, ya. Menggunakan kaki bagian luar, bagian dalam, dan punggung kaki. Nah, di sini teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam. Oke, kamu baca 1 menit, yuk. Diperhatikan, ya. 1 menit dulu. Paham, ya. Oke. Nih, yang kedua, menendang bola dengan kaki bagian luar. Itu ada teknik-tekniknya. Ada kan? Bagaimana posisi kakinya? Ya. Ada, jelas kan? Oke. Nah, yang ketiga, menendang bola dengan punggung kaki. Oke, posisi tubuh berdiri menuju ke arah datangnya bola. Nah, pada saat kita melakukan atau menendang bola, jangan menggunakan bolanya, ya kan? Nggak nampak, kan?
Kalau belakang mulai yang mana nampak? Ya. Nah, di kaki kiri dan letakkan kaki kiri di samping bola. Nah, letakkan kaki kiri di samping bola. Oke. Oke, ini nontonan dulu kita. Menonton sekaligus menjelaskan ini ya. Menonton sekaligus menjelaskan bagaimana permainan sepak bola itu. Nampaknya? Dengar enggak? Oke, kamu baca aja di situ ya. Agak jelek mulai cepet. Oke, paham ya? Biasa. Nampaknya ini baik. Oke, tiga. Tiga dengan sama. Ya kan? Nah, ini ada prinsip-prinsipnya kan. Gerakan kakinya nampak di situ kan. Nah, bagaimana cara menggunakan kaki bagian dalam? Ini posisi menggunakan kaki bagian dalam. Oke, perhatikan bagus. Nah, oke. Yang berikutnya menggunakan kaki bagian luar ini ya. Menggunakan kaki bagian luar. Oke. Ini caranya ya, caranya oke, ini gerakannya buat diperhatikan. Kaki menggunakan kaki apa ini? Bagian luar kan? Oke. Nah, ada tekniknya kan? Ah, begitu dia. Ya. Oke, itu menggunakan apa? Kaki bagian luar. Oke, dan kita lagi ini punggung kaki. Ya.
Menggunakan punggung kaki. Coba diperhatikan lagi. Jadi keterangannya berdiri dengan sikap tubuh menghadap ke arah bola. Oke. Nah, ini gerakannya, contoh gerakannya. Contoh gerakannya. Oke, kakinya. Nah, ini nanti kamu bisa praktikkan di lapangan ya. Kita praktikkan nanti di lapangan bagaimana cara-cara yang sebenarnya. Oke, Pak. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk berikutnya, bikin Oke, dari video yang kalian perhatikan, kira-kira ada nggak kesulitan dari situ? Kesulitan yang kamu pikirkan? Ada? Apa? Oh, yang mana lagi kira-kira? Bagian luar. Kaki bagian luar ya? Iya. Oh. Kan ada tadi di situ cara-caranya, tekniknya bagaimana melaksanakannya kan ada. Jadi kita sesuaikan nanti bagaimana cara melempar bola dengan menggunakan kaki bagian luar. Jadi kita praktekkan besok ya. Nah, ini ada tugas kita kelompok. Oke, untuk kelompok 1, 2, 3. Silakan didiskusikan yang kelompok 1 bagaimana cara menggunakan kaki bagian luar agar sesuai arah yang diinginkan. Oke, ayo ditulis kelompoknya. Ini ada tugasnya kelompok 1. Oke, udah. Didiskusikan, Bapak kasih waktu 10 menit ya, diskusi ya. Diskusi kelompok. 10 menit Bapak kasih waktunya ya. Ayo diskusikan. Yang bekerja itu bukan mulutnya ya. Bapak harap nanti hasil diskusinya bagus. Jika kamu sudah memperhatikan penjelasan Bapak ya, oke? Sepuluh menit Bapak kasih waktunya. Dimaksimalkan waktunya ya.
Harus bisa nanti dijelaskan hasil kelompoknya. Oke, udah siap? Udah bisa kita bacakan? Oke, untuk kelompok 1 langsung Bapak nilai ya. Untuk kelompok 1 coba. Kelompok kan kalian udah siap? Pertama. Oke, satu orang membacakan. Ayo, berdiri. Kuat, ulangi. Kelompok sedikit kaki kiri dan letakkan samping bola yang akan ditendang, lalu ayunkan kaki di belakang, namun usahakan kaki tersebut menyentuh bagian belakang bola. Oke, mantap. Ya, untuk kelompok 1, kelompok berapa? 3 ya? Untuk kelompok 3, oke. Untuk kelompok berikutnya, siapa yang udah? Oke, baca. Yang kuat ya. Letakkan kaki di samping sebagai tumpuan serta menepuk. Untuk lalu tegakkan tubuh sedikit ke belakang. Setelah itu, ayunkan kaki ke arah bola. Oke, dulu. Kelompok 1, udah siap? Oke, bacakan dulu, bacakan. Oke. Nah, dalam pembelajaran kita ini, Bapak lihat, kamu sudah bisa mengamati hasil dari pembelajaran kita. Baik itu yang dari video, ya, dan untuk penilaiannya sudah ada di sini. Jadi dari hasil nilai kelompok sudah Bapak rekap di sini. Nanti untuk prakteknya kita praktekkan di lapangan ya. Oke. Jadi kita nontonlah dulu ya, biar agak rileks dulu ya. Oke. Nah. Suka kira nonton ini. Pembelajaran kita ya. Jangan tegang-tegang kali kalau pilih itu ya. Jangan gila ya kan. Jangan terlalu tegang dalam belajar ya kan.
Oke. Oke. Nah, itu sebagai hiburan semata ya. Jadi biar jangan terlalu tegang kali pikirannya dalam menyimak pembelajaran ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini selesai dulu sampai di sini. Oh ya, besok bawa baju olahraganya ya. Lengkap semua ya. Nah, untuk mari kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tetap kita tutup dengan doa ya. Tetap kita tutup dengan doa. Karena di awal pun sudah kita buka dengan doa ya kan. Jadi ayo yang memimpin doa tutup ya. Ya. Oke, untuk besok bawa bajunya. Oke, paham ya? Oke, terima kasih. Ya. Halo, Pak. Sudah, Pak. Ya Pak Gren, Ya, sudah, Pak. nggak dengar Pak Gren. Ya, halo, Pak. Nah. Pak Mamudin, Udah dengar, Pak? Ya, dengar Pak Gren. Oke, Nah, Pak. ya. Maaf, Pak, banyak kali Makasih. gangguan, Pak. SD ini, Pak. Ya udah. Makasih Pak Mamudin atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pak Gren, Iya, Pak. dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak tayangkan melalui Zoom ini, saya melihat yang pertama, desain Bapak membuat susunan anak itu kan nggak maksimal susunan meja kursinya belajarnya itu. Iya, Pak, ya. Nah, kalau bisa bentuknya bentuk U, seperti punya Pak Bu Dini pembelajarannya. Seperti Kan meja itu. rapat itu, Pak, ya. Iya, bentuk U. Nah, itu yang pertama saya sarankan. Yang kedua, yang Bapak tayangkan itu hanya melihat Bapak dan siswanya aja. Kami nggak melihat media pembelajaran Bapak yang Bapak sampaikan. Ya kan, Iya, Pak? Pak. Teman saya itu kurang bisa diarahkan, kurang Nah, paham. saya nggak bisa bilang kayak gitulah teman. Itu kan berarti makanya dari awal semalam itu udah diingetin. Iya, Pak. Dicoba dulu tanpa ada siswa, hanya bertiga atau berdua, settingnya seperti ini sore. Nah, coba. Kan udah dibilang, dicoba dulu. Disimulasikan dulu. Supaya itu pun kadang-kadang kita tergendala. Kan gitu. Dibuatlah apanya dulu, Zoom kita sendiri, coba. Nah, gitu. Supaya apa? Pelaksanaan nanti tidak terganggu yang lain-lain. Medianya dapat. Sementara Bapak di situ medianya nggak ditampilkan, nggak dibutuhkan. Ada fotonya itu di situ. Media yang akan Bapak berikan ditayangkan kepada murid di RPP. Kan enggak. Ini berapa kali pertemuan, Pak Gren? 2, Pak. 2. Kali pertemuan saya bikin, Pak. Nah. Prakteknya dan teori, Pak.
Ah. Tapi kalau udah praktek dan teorinya ya. Iya, Pak. Nah, ini pertama saya buat teori dulu. Terus sekalian penayangan video tersebut kan Pak. Untuk besok saya praktek di lapangan yang telah saya teorikan itu Pak. Oh ya. Oh gitu ya. Pertemuan keduanya ya. Pak. Besok rencananya Pak. Mana mungkin besok memang di aksi kedua, pertemuan kedua itu udah harus, memang nggak mungkin tidak Pak Keren, harus dilaksanakan kan gitu. Kan itu. Nanti besok Pak Cengs apa karena ada Sabtu nggak datang siswanya Pak, ada rapat komite Pak di sini Pak. Oh berarti besok Bapak langsung masuk yang aksi kedua, pertemuan kedua. Iya Pak, betul Pak. Oh berarti rocker sama siapa? Kayaknya sama siapa si Dedi Pak, Dedi. Tuh Dedi. Berarti besok Dedi sama si kayaknya Pak 3 orang kami Pak besok Pak. 3 orang. Tapi agak dipercepat lah katanya waktunya, kata kawan-kawan biar dapat Nah, semua yang tiba. Besok ya. Ya, Karena silakan kendala apa aja. itu Pak, ada rapat komite di sini Pak. Jadi anak-anak nggak datang gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Siapa yang mengalah di hari Sabtunya kan gitu. Nggak ada masalah. Di antara Pak Ilham dengan kan itu. Baik Pak. Kalau besok Pak Dedi Saya masuk, konfirmasi berarti lagi, janganlah nanti tinggal 1 orang. Pak Wahyu jadi Sabtu. Kan Baik itu. Pak. Ya koordinasikanlah. Kalau memang hari Sabtu nggak dikosongkan, ya udah di hari Jumat 3 berarti ngapain lagi? Tapi kan itu hari Jumat kan pendek waktunya. Iya, jam pendek pula di situ Pak. Iya, makanya itu nggak mungkin. Jadi saya berharap koordinasi itu nanti itu, tolong dikabari pada kami. Jadi itulah Pak Gren ya, mohon dikondisikanlah kondisinya itu membuatnya ini. Karena dari itu, kalau nanti saya melihat dari YouTube-nya aja ya gampang saya lihat. Berarti kan ngapain saya lihat ini? Iya Pak, iya Pak. Ini kan ibaratnya Pak melatih kita pembelajaran memakai multimedia supaya kita terbiasa, terlatih menggunakan InFocus. Sebenarnya kalau kita belajar pakai multimedia ini mudah kali. Karena bahannya udah kita simpan, cuma memperbaiki, merevisi setiap tahunnya anak yang kita kayak ini bagaimana tingkat intelektualnya, kemampuan anak itu sendiri. Nah, itunya sebenarnya kalau kita sudah punya dalam 1 tahun perangkat pembelajaran itu, sudah enaknya itu. Awalnya aja yang susah, tapi akhirnya enak kita. Kecuali nantilah ini Pak Gren dari SD ke SMP. Nah, awalnya dari awal itu lagi Pak Gren harus mengembangkan lagi. Pak, lebih dikembangkan lagi Pak Gren yang simpan. Ya itu. Jadi jangan ini jadi patokan. Udah itu dari setelah selesai PPG tak ada itu. Nggak bisa seperti itu Pak Gren. Tuntutan zaman ini harus berkembang. Jadi saya sarankan ya itu tadi, itulah yang harus Bapak benar-benar kan nanti saat pun di lapangan settingnya itu benar-benar. Gimana Bapak besok mau setting ini hari, Bapak siapkan lokasinya ini hari di lapangan. Kalau memang itu bisa, coba dites dengan kawan. Jadi besok tunggal enak masuknya. Ini tengoklah tadi kelompok ini, karena nggak nampak. Apalagi media pembelajaran Bapak. Dan saya tolong di RPP ini munculkanlah medianya ataupun gambarnya apa yang mau di Bapak sampaikan. Jadi kami bisa memahami itu semuanya. Mungkin itu aja dari saya Pak Mahmudin. Untuk terima kasih Pak sarannya Pak Subono. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Subono. Masukannya. Udah jelas ya. Pak Gren. Iya Pak. Yang pertama-tama kita harus bisa mengelola kelas. Baik Pak. Ya, mengelola kelas yang sudah disampaikan Pak Subono tadi.
Ya, Pak. Misalnya di dalam kelas itu, di dalam ruangan bisa kita membentuk kelompok itu yang Bentuk U ya Pak ya. bisa berbentuk U. Nah, supaya anak-anak bisa kita melihat aktivitas yang dikerjakan ketika kita melakukan pengajaran. Nah, tadi juga sebelumnya juga tuh Bapak sampaikan, kalau misalnya Zoom itu menggunakan kamera, coba misalnya kamera itu kan ada bisa difokuskan salah satu itu, misalnya ketika Bapak melakukan memutar video pembelajaran tentang passing, dribbling, seperti itu, media video multimedia itu yang Bapak gunakan, bisa difokuskan ke situ juga. Makanya orang kameran ini harus betul-betul dia tahu juga. Nah, jadi bagaimana itu supaya fokus ke media itu, disorot itu. Salah satu fokusnya itu namanya fokus. Jadi harus fokus ke situ. Kalau itu misalnya, jadi kami pun bisa mengamati yang Bapak buat. Nah, seperti itu. Karena bisa di-zoom-kan itu. Di-zoom-kan. Ya. Iya Pak, bisa Pak. Nah, makanya sebelum kita aksi ini berjalan, maunya ada simulasi. Iya Pak, semalam sudah simulasi kami Pak. Cuman tetap ada kekurangannya Pak. Nah, simulasinya bagaimana kan gitu. Ya, simulasi itu pun perlu juga dievaluasi. Kira-kira mana kekurangannya. Nah, kekurangannya harus ditutupin. Nah, kalau misalnya pula apanya, nilai plusnya itu perlu dipertahankan dan ditambahkan seperti itu. Nah, itu harus kita lakukan. Tuh. Dan juga ini kan Anda kan ini berapa JP nih? 2 Pak, 2 JP Pak. Untuk besok prakteknya 2 JP juga Pak. Nah, kalau 2 JP kok cepat kali berakhir nih pertemuan Anda. 35 Pak di sini Pak. 35 ya? 35 tuh. Kalau 2 JP berapa tuh? Berarti 70 menit. 70 Ya, menit Pak. 70 Iya Pak. menit. Kayaknya kurang lah 70 menit yang ini. Iya kan? Iya Pak. Soalnya banyak kali gangguan di sini Pak. Anak-anak pada berantem semua. Nah, itu ya, itu enggak artinya Ini tuh Pak, izin Pak Mamudin. Iya, Pak Izin Pak Pasmo. Mamudin. Itu permasalahannya karena dia tidak menguasai, karena ini bukan siswanya Pak. Ini bukan siswanya. Iya, betul. Ini permasalahan salah satunya itu. Mengkondisikan itu susah. Kan gitu. Apalagi dia ini pakai kelas berapa Pak Agren? Kelas 6 atau kelas 5? 6 Pak. Kelas besar Pak. Nah, kelas besar. Dan itu yang pertama kondisinya. Nah, maunya ya sama guru olahraganya lah berdampingan di situ. Itu sama siapa tadi Pak Agren di situ? Atau di kelas? Kebetulan Pak nggak ada guru olahraganya di sini Pak. Memang nggak ada guru olahraga di sini Pak. Nah, itu Bapak mengambil jam guru kelas. Jam guru kelas tapi memang pada saat jam olahraga, pas jam olahraga Pak. Nah, maunya bekerja sama juga dengan guru kelas supaya ada memang benar-benar anak itu memperhatikan, memahami apa yang Bapak jelaskan walaupun tidak ada guru olahraganya. Kan berarti selama ini olahraga hanya seperti anak ayam kehilangan induk, kasih bola lari semua, makan kumpul di situ semua kan. Betul Pak, pas. Itu penafsiran saya. Nah, sekarang cobalah dipahami semua di situ. Yang kedua, saya lihat ini Pak Gren. Halo. Iya Pak, iya Pak. Itu RPP Bapak itu cuma 2 JP sekali pertemuan. Iya Pak, sekali pertemuan. Nah, yang Bapak berikan itu tadi jangan salah. Kalau memang Bapak 2 kali pertemuan, buatlah di situ 2 kali pertemuan. Pertemuan keduanya itu apa langkah-langkah yang harus Bapak lakukan? Oh, langsung dibuat di situ Pak.
istilahnya bukan untuk dibuat. besok ya, besok dibuat apanya pertemuan keduanya lagi gitu Pak. Enggak. Ya iyalah, apa yang harus Bapak lakukan hari ini, apa yang Bapak sampaikan kepada siswa. Soalnya Kan hanya di itu. pertemuan pertama saja yang saya bikin di situ Pak. Ya makanya itu saya pun terkejut. Jadi pertemuan pertama itu, pertemuan kedua itu. Kan Enggak Pak. enggak Masih ada logis. RPP-nya Pak. Nah, maksud saya kita munculkan apa sih yang harus Bapak lakukan di situ. Media apa yang Bapak lakukan kepada siswa. Nanti di RPP itu dimunculkan. Itulah yang tadi saya bilang kan, media gambarnya itu apa. Iya Pak. Jadi jelas. Kalau untuk izin Pak, kalau untuk pertemuan kedua apa yang ada dilakukan lagi sama siswanya itu. Nah, gitu. Jadi apa sih yang dilakukan kan gitu. Walaupun kami kadang nanti nggak melihat media pembelajaran Bapak secara jelas, tapi Bapak saya udah bisa memahami. Oh ini rupanya yang dilakukan kan itu. Oh gerakannya seperti ini kan gitu. Gambarnya seperti ini. Bapak jelaskan, kami udah tahu lewat gambarnya itu aja udah bisa memahami kan gitu. Nah, maksudnya gitu loh Pak Gren ya. Nah, lanjut Pak Mahmudin. Oke, baik Pak Sumono. Ya, itu Pak Gren